Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Misbahul Munir dari kelompok Batik Mapan. Kelompok Batik Mapan terbentuk dari binaan Desa Singorojo, Mayong, Jepara, kurang lebih 3 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 2 Februari, saat ada pandemi. Batik Mapan sekarang untuk membuat batik mengacu pada kearifan lokal budaya Desa Singorojo, terus kearifan lokal Kecamatan Mayong dan kearifan lokal Kabupaten Jepara. Untuk awal kita kearifan lokal Desa Singorojo, salah satu dari motif batik yaitu motif gentong. Kita membuat motif gentong karena mengacu Desa Singorojo ada penyiar agama Islam yaitu Waliullah Mbah Datuk Ida Gurnadi dari Bali. Gentong dalam sejarahnya itu sebuah transportasi utawi pada saat Mbah Datuk Gurnadi mensiarkan agama Islam ke Desa Singorojo, itu lewatnya atau membawa gentong. Dari situ kita mengkaji gentongnya itu diterapkan di batik. Jadi kita menerapkan juga masih hati-hati. Intinya kita menerapkan berbagai macam motif yang berhubungan dengan Mbah Datuk Gurnadi Singorojo. Kita masih hati-hati biar tidak berbenturan dengan budaya dulu, berbenturan dengan budayawan, berbenturan dengan namanya kualat. Jadi kita masih mereka-reka untuk menerapkan ke kain batik. Itu memang kita masih berbagai macam motif. Yang jelas gentong, kita buat gentong tapi masih berbagai macam. Itu sempat kita emang belum bisa mengfokuskan gentongnya harus gimana, tapi kita angkat gentongnya karena keramat dari gentong Mbah Datuk itu sebagai ikon kita Desa Singorojo. Selanjutnya kita membuat motif air berkah karena pada saat orang-orang berziarah ke makam para wali, tidak semua air di wali tersebut ada barokahnya. Alhamdulillah saat event Hol Mbah Datuk atau Barian Mbah Datuk, air berkahnya itu ngalap berkah. Jadi kita kedua motif air berkah itu kita buat setelah dari gentong. Jadi motifnya itu kita masih membuat pas tema titik-titiknya atau relungnya air jatuh, itu sebagai barokahnya itu kita masih membuat. Kita membuat dua motif, cuman kita baru luncur pertama kali, terus kita tidak berani mewujudkan kembali karena emang masih ada kendala-kendala itu boleh apa tidak. Selanjutnya kita membuat motif macan atau singa putih atau macan putih. Itu legendanya, sejarahnya itu kalau dulu itu pada saat tertentu ada mara bahaya, bencana atau apa, itu muncul baik auman maupun macan atau singa putih tersebut. Kita sementara membuat stilisasinya macan, belum berani mendetailkan dari wajah macan tersebut, tapi kita sudah mengangkat memberanikan diri. Macan putih itu legendanya siapa yang didatangi atau yang ketemu
itu kata legenda atau sejarahnya atau mitosnya itu orangnya nanti dapat rezeki. Nah, dari situ kita membuat emang masih sebaran, motif sebaran, belum berani menempatkan motif macannya atau singa putihnya itu di hadapan, di depan. Tapi kita sudah mereka-reka, mungkin lain waktu kita silaturahim dengan budayawan, dengan sesepuh, sesepuh yang mampu makam Mbah Datuk, biar diizinkan untuk kita wujudkan sebagai motif desa Singorojo. Selanjutnya kita pernah membuat motif berikutnya itu motif duk. Duk dalam barian, duk itu adanya hanya setahun sekali atau pada saat barian Mbah Datuk. Berarti barian itu hall. Dulu hallnya Mbah Datuk itu sebutannya barian. Di Jepara barian itu hanya ada dua, yaitu di Karimun Jawa sama di Singorojo. Seiring waktu berubah namanya dengan Hall Mbah Datuk, tapi alhamdulillah akhir-akhir ini mau dikembalikan namanya ke Barian Mbah Datuk Gurnadi. Nah, duk itu wujud atau adanya pada saat ada barian itu terbuat dari itu sebuah apa ya? Katakan senjata atau sebuah untuk ngalap barokah itu biar rumah aman pada saat kita di toko kita gitu, aman, berkah, laris. Itu terbuat dari aren, yaitu batangnya aren, terus ada bunder-bundernya itu dari apa ya, anu aren, yaitu itemnya aren, duknya aren itu sama daging atau wulu kambing, karena pada saat hal itu kita pada menyembelih domba atau kambing lah, kulitnya itu kita taruh di situ, terus didoakan para sepuh, didoakan. Nah, paginya pada saat paginya pas hal duk itu baru ada. Duk itu sebuah filosofi senjata. Jadi kita membuat adalah motif parang. Itu kalau di batik senjata itu parang. Jadi kita sudah memunculkan duk itu, cuman kita gambarnya juga masih setengah-setengah karena takut nanti berbenturan dengan budaya atau budayawan atau pemangku Mbah Datuk atau yang meneruskan. Nah, jadi kita memunculkan sempat sudah membuat motif parang duk. Cuman setelah kita buat evaluasi, kita stop dulu. Tidak berani memunculkan. Tidak berani mewujudkan kembali. Kita masih tanya-tanya, boleh apa tidak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Batik Mapan telah dikunjungi sebagai destinasi wisata desa yang ada di Desa Singorojo, sebagai di wisata desa membatik, yaitu tempatnya Batik Mapan. Alhamdulillah Batik Mapan dipercaya dari SMP Ilmu Al-Quran Al-Husna Mayong untuk rujukan pembelajaran, mungkin mengukir, gandeng di sekitar Mayong. Kalau mengukir itu butuh waktu dan tidak bisa sehari. Mengukir itu harus minimal 3 hari. Nah, kita juga rencana mau mengembangkan ke edu, selain membatik itu edu membuat gerabah dan mengukir. Cuman mengukir kita sudah kaji itu minimal 3 hari. Nah, kebetulan kita tawari, alhamdulillah motif ukir sebagai unggulan Jepara diterapkan di kain, yaitu motif batik ukir. Nah, harapannya mudah-mudahan dari teman-teman atau siswa setelah pernah minimal sekali belajar dasar, paling dasar membatik, punya gambaran sebetulnya emang
mengukir atau membatik butuh waktu, butuh telatenan, butuh kejelian, dan dari dasar awal belajar ada berkahnya, ada manfaatnya, dan mungkin hasil dari batiknya itu nanti dikembalikan ke siswa atau dibuat dimuseumkan di sekolah sebagai dasar untuk semangat belajar, karena membatik itu atau mengukir juga butuh keilmuan, butuh waktu, butuh kesabaran, butuh ketelitian dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan harapannya itu, mudah-mudahan teman-teman SMP Al-Husna setelah membatik di Batik Mapan punya pengalaman yang tersendiri dan punya keinginan yang harus ditingkatkan untuk pembelajaran itu. Yayasan Al-Husna berdiri di Mayong dan salah satunya pondok pesantrennya berdiri di Desa Singorojo. Mudah-mudahan Yayasan Al-Husna lebih maju, lebih modern, santriwan santriwati dapat berkahnya ilmu yang dari Jepara. Yayasan Al-Husna berdiri di antara pondok-pondok pesantren Jepara yang modern, bisa survive, bisa berdaya saing dengan pondok pesantren maju di Jepara yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.